Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Trini, pengajar pada program studi gizi di FKM Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini akan menyampaikan bahan pembahasan tentang urban farming dan resep masakan. Adapun pokok bahasan meliputi pengertian dan struktur resep masakan, membuat pengetahuan resep, standar resep masakan, dan modifikasi resep. Marilah kita bahas topik pembelajaran satu persatu. Pengertian resep masakan dan standar resep. Resep masakan merupakan susunan instruksi yang menjelaskan cara membuat suatu masakan, penggunaan rincian bahan, bumbu, metode memasak, alat memasak, kuantitas, dan kualitas hasil yang diharapkan. Lebih baik bila dalam resep masakan disertakan nilai kalori dan gizi, waktu yang dibutuhkan untuk memasak, serta daya simpan hasil masakan. Bagaimana dengan pengertian standar resep? Standar resep merupakan cara mempersiapkan, mengolah, menguji, mengembangkan bahan, potongan, bumbu, hasil, dan cara menghidangkan yang digunakan untuk pegangan, menciptakan rasa, dan penampilan hasil masakan yang sama. Bagaimana struktur sebuah resep masakan? Resep masakan terdiri dari kepala yang memuat judul resep, asal daerah, dan kreativitas. Tubuh yang memuat bahan utama, bumbu, dan bahan pelengkap seperti bawang goreng, kecap, dan lainnya. Anggota tubuh yang memuat cara membuat, penggunaan bahan, penggunaan bumbu, dan alat pengolahan, serta mencakup wadah penyajian, masakan, dan hiasan. Bagaimana cara menuliskan sebuah resep masakan yang baik? Terdapat beberapa hal yang seharusnya ada dalam sebuah resep, yaitu nama resep dan asal daerah resep tersebut, bahan utama yang digunakan, serta bahan pembantu. Bumbu mencakup bumbu dihaluskan dan bumbu kering. Takaran atau timbangan menggunakan satuan ukuran baku atau ukuran rumah tangga. Tahapan cara pengolahan, cara penyajian, dan hiasan. Porsi yang dihasilkan dan nilai energi dan zat gizi persajian, serta lama waktu memasak dan daya simpan masakan yang dihasilkan. Apa kegunaan resep masakan? Beberapa kegunaan resep masakan sebagai berikut: memberi gambaran pemilihan, pengolahan, dan pedoman dalam praktek memasak, memberi penjelasan tentang tujuan memasak, penggolongan makanan, membuat makanan menarik, bergizi, enak, dan aman, mengajarkan teknik pengolahan, penggunaan alat, dan prosedur atau tahapan pengolahan masakan, memberi petunjuk perbandingan bahan, mengganti bahan harga mahal dengan harga murah, memanfaatkan sisa bahan makanan, menciptakan resep baru, mendaya gunakan bahan makanan yang ada di sekeliling. Aspek apa yang diperhatikan dalam penampilan makanan? Hasil makanan yang memuaskan berhubungan dengan komponen penampilan makanan dan komponen penentu cita rasa makanan. Masing-masing akan dibahas tersendiri. Terdapat 5 komponen yang berhubungan dengan penampilan makanan. Warna makanan. Warna merupakan rangsangan pertama pada indera penglihatan. Warna yang menarik dan alami akan mempengaruhi selera makan seseorang. Tekstur makanan. Tekstur berhubungan dengan struktur makanan yang dirasakan indera mulut. Gambaran tekstur seperti renyah, empuk, keras, berserat, halus, dan lain-lainnya. Bentuk makanan. Agar makanan menarik, disajikan dengan bentuk tertentu, seperti utuh, potongan berbagai bentuk, dan irisan. Bentuk serasi akan memberi daya tarik konsumen. Porsi makanan. Besar porsi adalah jumlah ukuran makanan yang disajikan. Porsi terlalu besar atau kecil akan mempengaruhi penampilan. Besar porsi berkaitan dengan perencanaan dan penampilan. Penyajian makanan. Cara menghidangkan merupakan faktor penentu dalam penampilan hidangan yang disajikan. Komponen apa yang berhubungan dengan cita rasa makanan? Cita rasa makanan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. Aroma makanan. Aroma memiliki daya tarik kuat dan mampu merangsang indera penciuman serta membangkitkan selera.
Bumbu dapur. Bumbu dapur dan rempah dapat digunakan sebagai pembangkit selera dan menghasilkan bau yang sedap dan rasa khas pada masakan. Keempukan makanan. Keempukan makanan yang masuk dalam mulut dan dikunyah merangsang pengeluaran air liur yang dapat merangsang saraf pengecap pada lidah. Keempukan makanan ditentukan oleh mutu bahan yang digunakan dan cara pengolahan. Tingkat kematangan. Tingkat kematangan makanan Indonesia biasanya dimasak matang sempurna, kecuali ada yang menginginkan setengah matang. Temperatur makanan. Temperatur makanan ketika disajikan memiliki peranan penting dalam penentuan cita rasa masakan. Makanan terlalu panas atau dingin akan mengurangi sensitivitas saraf pengecap terhadap rasa makanan. Bagaimana tahapan standarisasi resep masakan? Tahapan standarisasi resep meliputi tahap berikut. 1. Menganalisis resep yang akan digunakan secara menyeluruh. 2. Menentukan proporsi bahan baku dan bumbu yang digunakan. 3. Melakukan penimbangan dan pengukuran bahan dan bumbu secara akurat. 4. Membuat catatan setiap tahapan dan modifikasi yang dilakukan. 5. Melakukan uji panelis terhadap masakan yang dihasilkan untuk menentukan daya terima konsumen terhadap masakan. 6. Melakukan evaluasi dan revisi bila mana diperlukan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Aspek apa yang diperhatikan dalam memodifikasi resep masakan? Cara memodifikasi resep masakan melalui 3 hal. 1. Penyesuaian selera, menambah atau mengurangi sebagian bahan atau bumbu yang digunakan. 2. Penyesuaian dengan bahan yang ada, mengganti bahan dasar baku yang memiliki struktur mirip dengan bahan baku utama atau bumbu menyesuaikan dengan budaya konsumen atau menggunakan pembungkus yang berbeda agar penampilan unik. 3. Penciptaan resep baru, memiliki pedoman resep lama dan memahami cara mengerjakan untuk menghasilkan suatu masakan. Bagaimana cara melakukan modifikasi resep? 1. Memilih resep. Pilih salah satu resep yang akan dimodifikasi. 2. Mempelajari. Mempelajari resep dari bahan, bumbu, cara membuat, alat, penyajian, dan hasil secara keseluruhan maupun waktu yang dibutuhkan untuk memasak dan daya simpan makanan. 3. Analisis. Pilih aspek yang akan dimodifikasi. Apakah bahan, bumbu, cara mengolah, penyajian, wadah, dan tentukan tujuan modifikasi. 4. Pelaksanaan dan evaluasi. Lakukan modifikasi dan uji coba kepada konsumen. Bila terdapat kekurangan baik rasa, aroma, penampilan, tekstur, maka diperbaiki. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari bahasan kita ada 2 hal. 1. Resep merupakan petunjuk untuk membuat masakan yang dilengkapi dengan nama, bahan, cara membuat, peralatan, hasil, cara menyajikan, waktu memasak, dan nilai gizi makanan. 2. Modifikasi resep membutuhkan ide, kreativitas, uji coba, dan evaluasi hasil serta koreksi. Sebagai tugas, silahkan diskusikan dengan teman membuat modifikasi resep masakan berbahan dasar kangkung, bayam, cabai untuk makanan sepinggan, hidangan sayur, atau makanan kudapan. Terdapat beberapa buku bacaan yang dapat digunakan sebagai rujukan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi pembahasan bermanfaat. Sampai bertemu pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.